Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manda Pro, sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih tentang kolonialisme dan imperialisme beserta dampaknya di Indonesia? Pastinya belum pada tahu kan? Untuk itu simak video kita sampai habis. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang berarti petani. Istilah ini diberikan kepada para petani Yunani yang pindah dari negerinya yang tandus ke daerah lain yang lebih subur. Dan dari sinilah mulai muncul penjajahan. Bentuk kolonialisme ada 3 loh. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Imperialisme berasal dari kata imperer yang berarti menguasai. Orang yang menguasai disebut imperator yang berarti raja atau penguasa. Sedangkan imperium adalah wilayah yang dikuasai. Bentuk imperialisme ada 3 loh. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Adapun dampak dari kolonialisme dan imperialisme adalah dampak secara ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk ekonomi dan politik. Di poin yang pertama ini akan membahas tentang respon atau perlawanan rakyat pribumi terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Nusantara. Perlawanan terhadap bangsa Portugis. Yang pertama, perlawanan Kesultanan Ternate yang berhasil mengusir bangsa Portugis pada tahun 1575. Yang kedua, perlawanan Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Dan yang ketiga, perlawanan Kesultanan Aceh yang dibantu oleh Turki, Persia, dan India. Selanjutnya, perlawanan terhadap VOC. Yang pertama, perlawanan Kesultanan Mataram yang menyerang langsung ke kantor dagang VOC di Jepara pada tahun 1618. Yang kedua, perlawanan Kesultanan Goa atau Makassar. Perang melawan VOC diawali dengan perlucutan dan perampasan terhadap armada VOC. Dan yang ketiga, perlawanan Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Terhadap pemerintahan Hindia Belanda, perlawanan rakyat Maluku yang berakhir Patimura dijatuhi hukuman mati. Perlawanan rakyat Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perlawanan rakyat Palembang, pemberontakan terakhir terjadi pada tahun 1849 yang berhasil ditumpas Belanda. Ada perlawanan rakyat Sumatera Barat atau Perang Padri. Lalu ada perlawanan rakyat Bali, perlawanan rakyat Kalimantan, perlawanan rakyat Sumatera Utara, dan perlawanan rakyat Aceh. Bidang sosial adalah perwujudan dari proses sosial yang diperkuat dengan kepercayaan keagamaan. Yang pertama, ada gerakan sosial di atas tanah partikelir yang dibentuk karena keadaan atau peraturan yang tidak adil. Kedua, gerakan mesianisme yaitu berharap akan datangnya Ratu Adil atau Imam Mahdi sebagai juru selamat rakyat. Yang terakhir yaitu gerakan orang Samin. Orang Samin menyatakan dirinya sebagai pengikut ajaran Surontiko Samin atau agama Adam. Selanjutnya ada beberapa tokoh di bidang seni sastra yang berperan penting dalam perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Tokoh yang berperan penting yaitu Edward Dausdeker, Mas Marco Kartodikromo, dan Soewarsi Jojo Puspito. Selanjutnya, dalam bidang pendidikan, pada masa kolonialisme dan imperialisme juga ada sekolah loh. Sekolah yang pertama adalah Indonesia's Netherlands School Kayu Taman yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i. Yang kedua adalah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sekian penjelasan tentang kolonialisme dan imperialisme dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.